Hai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Utama Ramadan. Saya berasal dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Singapura Karawang. Di konten kali ini saya akan menjelaskan tentang teori kritis dalam kajian komunikasi. Sebelumnya, saya akan ngasih tahu dulu teori kritis itu seperti apa. Teori kritis adalah sebuah aliran pemikiran yang menekankan penilaian reflektif dan kritik dari masyarakat dan budaya dengan menerapkan pengetahuan dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Sebagai istilah, teori kritis memiliki dua makna dengan asal-usul dan sejarah yang berbeda. Pertama, berasal dari sosiologi dan yang kedua berasal dari kritik sastra. Lalu sejarah tentang teori kritis ini, pada tahun 1923, teori kritis ini berusaha dirumuskan oleh beberapa ahli teori di Jerman yang bergabung dalam lembaga Institut für Sozialforschung. Lalu pada tahun 1931, teori kritis mengalami perkembangan pesat di bawah pimpinan Horkheimer dengan idealismenya bahwa untuk menuju teori kritis dari yang sebelumnya berpedoman pada filsafat, masyarakat harus bersifat praktis. Lalu selanjutnya, pada tahun 1934, Horkheimer dan Adorno menciptakan sebuah karya yang cukup penting pada masa itu, yaitu Dialektik der Aufklärung atau dialektika pencerahan. Pada tahun 1945, setelah Perang Dunia Kedua selesai, Adorno dan Horkheimer bertolak ke Universitas Frankfurt di Jerman. Adorno menggantikan posisi Horkheimer sebagai pemimpin yang dikenal sebagai Mazhab Frankfurt. Lalu pendapat dari Horkheimer tentang ini, dia menyebutkan masyarakat modern cenderung mengarah pada teori positivisme. Namun, Herbert Marcuse mengemukakan masyarakat modern hanya memiliki satu dimensi, yaitu kapitalisme, dan menyebabkan masyarakat tersebut bertindak pasif dan reseptif. Lalu Jürgen Habermas, dia mengemukakan membedakan ilmu pengetahuan menjadi tiga macam, yaitu yang pertama empiris analitis, yang kedua historis hermeneutik, yang kedua historis hermeneutis, dan yang ketiga adalah ilmu tindakan. Lalu dalam teori sosial, Max Horkheimer dari sosiologi Frankfurt School dalam esainya pada tahun 1937, Tradisional dan Teori Kritis, dia mengemukakan teori kritis adalah teori sosial berorientasi pada mengkritisi dan mengubah masyarakat secara keseluruhan, berbeda dengan teori tradisional yang berorientasi hanya untuk memahami atau menjelaskan suatu hal. Konsep intinya adalah, yang pertama, bahwa teori sosial kritis harus diarahkan pada totalitas masyarakat dalam kekhususan sejarah, yaitu bagaimana ia datang untuk dikonfigurasi pada titik spesifik di waktu tertentu. Dan yang kedua, teori kritis harus meningkatkan pemahaman tentang masyarakat dengan mengintegrasikan semua ilmu-ilmu sosial utama termasuk geografi, ekonomi, sosiologi, sejarah, ilmu politik, antropologi, dan psikologi. Jürgen Habermas pada tahun 1960 mengangkat diskusi epistemologis ke tingkat yang baru dalam knowledge and human interest. Habermas berbagi pandangan bahwa
Dalam bentuk rasionalitas instrumental, era modernitas menandai pindahnya pembebasan pencerahan menuju ke bentuk perbutakan yang baru. Dua ide yang paling berpengaruh adalah konsep ruang publik dan aksi komunikatif. Yang terakhir, tiba sebagai reaksi terhadap post-struktural atau disebut postmodern sebagai tantangan baru untuk wacana modernitas. Sekian yang bisa saya sampaikan, nggak banyak karena memang waktunya sangat terbatas. Jadi untuk mengetahui lebih dalam lagi, ya kita sharing-sharing aja ya. Gimana? Bisa kalian tinggalkan di kolom komentar atau kontak pribadi ke saya atau ngopi-ngopi bareng saya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.